Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah anugerah merupakan hak kedaulatan penuh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah adalah merupakan pemberian cuma-cuma kepada seseorang yang tak layak untuk menerimanya. Dalam hal ini, anugerah keselamatan kekal itu. Oleh karena anugerah, seseorang tidak menerima apa yang layak diterimanya, yakni murka Allah. Hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, hidup para orang upahan secara sosial dipandang rendah, kurang terampil, pengangguran, dan bekerja hanya untuk bertahan hidup, di mana para orang itu semua menantikan seorang tuan untuk memperkerjakan mereka, dan rata-rata selama 12 jam, maka sekitar jam 6 pagi hingga 6 petang dengan upah 1 dinar. Tuhan Yesus Kristus menceritakan tentang perumpamaan ini bahwa seorang tuan mencari pekerja-pekerja untuk kebunnya, di mana pekerja-pekerja pertama dipekerjakan pagi-pagi benar, lalu pekerja lainnya yang dipekerjakan berturut-turut pada pukul 9, 12, dan 3 sore. Bahkan terakhir sang tuan kembali menemukan orang-orang yang menganggur dan memperkerjakan mereka jam 5 sore. Orang-orang ini bukanlah pemalas, melainkan karena tak ada orang yang mau memperkerjakan mereka sampai sore. Pada waktu istirahat di malam hari, melalui mandornya, tuan tanah memanggil para pekerja untuk membayar upah mereka. Para pekerja pertama menyangka akan mendapat upah paling besar karena jam kerja yang lebih lama dibanding dengan pekerja yang lain. Namun ternyata sang tuan memberikan semua upah yang sama, yaitu 1 dinar. Para pekerja pertama bersungut-sungut karena merasa diperlakukan tidak adil. Secara duniawi, ini sangat manusiawi sekali. Namun perlu diingat mereka awalnya juga pengangguran. Kalau bukan karena belas kasihan sang tuan, mereka tetap akan menganggur dan tak mungkin mendapat upah. Sang tuan tahu semua pekerja membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia bebas mempergunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Demikian pula dengan anugerah keselamatan kekal, bahwa Allah berdaulat memilih kepada siapa anugerah itu akan diberikan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus diberikan bukan berdasarkan amal atau perbuatan baik atau jasa seseorang dalam pelayanan, melainkan karena kehendak Tuhan Allah semata. Bila kita yang telah beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melayani Tuhan belasan bahkan mungkin puluhan tahun, pahamilah bahwa hal itu adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Seandainya bertemu dengan orang jahat, tetapi di hari tuanya beriman percaya kepada Tuhan Yesus,
Janganlah berpikir kita lebih pantas diberkati daripada orang tersebut. Bersyukurlah karena kita telah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, serta bersukacitalah karena anugerah itu dapat dinikmati oleh orang lain juga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami sudah diingatkan pada hari ini bahwa anugerah keselamatan kekal itu merupakan hak kedaulatan penuh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah hakim dunia akhirat yang maha agung, yang maha adil bagi kami umat-Mu. Sungguh keselamatan kekal memang adalah anugerah cuma-cuma, pemberian cuma-cuma daripada-Mu. Oleh sebab itu kami harus saling mengingatkan dikala kami masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan melalui kehidupan keluarga, persekutuan jemaat-Mu, di tengah di mana kami bekerja, di tengah kami sekolah maupun kuliah, dan di mana saja kami harus melakukan aktivitas. Disitulah kami harus tahu untuk tetap melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu itu, bahwa keselamatan kekal hanya di dalam kedaulatan Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kini kami juga berdoa bagi setiap pribadi orang yang dalam kondisi sakit saat ini. Sakit penyakit yang diakibatkan oleh gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan dari luar, maupun juga diakibatkan oleh kelalaian diri kami sendiri sehingga kami menanggung sakit, baik ringan maupun berat. Sesungguhnya semua penyakit itu dapat disembuhkan oleh mujizat kesembuhan-Mu. Kami mohon semuanya ini terjadi menurut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.